Orang yang bersyukur, ekspresinya alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah, penuh rasa syukur, dia nggak minta, itu Allah tambah. Jadi meminta tanpa perlu melafazkan, ya Allah saya perlu ini, saya butuh ini, itu cukup mengatakan alhamdulillah. Jadi boleh juga disebut afdhalud doa asyukru. Doa paling hebat itu doa tanpa meminta. Apa itu? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi ketika disebut nikmat rezeki, kebanyakan kita memahami rezeki itu yang zahir-zahir. Makan enak, rumah bagus, duit banyak, jajan ada. Padahal ada rezeki yang lain. Apa itu? Al-ilmu. Apa rezekinya? Al-ilmu. Ilmu. Jadi ketika diberi pemahaman oleh Allah melalui guru, berarti kita sedang diberi rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya jualah tatimmus shalihat, semua yang baik, semua yang positif Allah sempurnakan. Dan salawat dan salam mari kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, cintai, ta'zimi Abuya Asy-Syaikh Kiai Haji Taimur bin Ali Wafa An-Naqsyabandi Asy-Syafi'i. Hafizahullah, semoga Allah memberkahi hidup beliau, keluarga beliau, orang-orang yang berkhidmat berjuang bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Di depan saya ada banyak kitab, tapi saya memilih kitab Aqidatul Awam sebagai hadiah untuk santri-santri yang wisuda ilmu bahasa metode Al-Miftah. Ya. Langsung praktek memahami. Jadi ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah itu disebut ilmul wasail. Ilmu yang menjadi alat, bukan ilmul maqasid. Belum sampai dia menjadi maqasid tujuan. Sehingga kalau hafal alfiyah tapi belum praktek baca kitab yang lain, belum sukses baca kitab yang lain, berarti ngaji nahunya, ngaji sorofnya belum wusul, belum hasil kepada maksudnya. Sudah belajar Adinda ini kitab Aqidatul Awam? Sudah pernah belajar? Sudah ya? Ya, mungkin kitabnya seperti ini. Sudah semua? Ya. Kitab ini ditulis oleh Sayyidi Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Muqri Al-Usuli. Beliau ini gurunya para masyayikh. Di negeri kita hampir semua ulama-ulama Ahlus Sunnah Aswaja itu mempunyai sanad kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Bakri Syata, dan mereka semua ini mengambil ilmu daripada Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan itu yang mensyarah kitab-kitab Nahu, dan ternyata beliau ini
ulama pejuang yang mengkritisi ajaran yang waktu itu mencoba menguasai Mekah, dan kita mengenalnya belakangan dengan sebutan Al-Wahhabiyah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini punya guru yang membentuknya, salah satunya adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidatul Awam. Ya. Jadi kitab ini tidak hanya untuk dihafalkan, tapi kita harus mengerti juga sejarahnya. Oleh karenanya, murid beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mantap untuk mengkritisi kelompok Wahabi dan menulis kitab Fitnatul Wahhabiyah dan juga Ar-Raddu 'alal Wahhabiyah. Ada beberapa karya-karya yang lain. Beliau yang mencatat sejarah kelam Wahabi, itu sebabnya kelompok-kelompok ekstrim gak suka dengan nama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan beruntungnya kalian punya guru di sini, punya guru besar di sini, guru kita Abuya Kiai Haji Taifur. Beliau murid langsung dari penerus-penerus beliau yang saya sebutkan tadi. Nah, kitab ini salah satu kitab yang biasa diamalkan, dibaca di Mekah sejak tahun 1800-an sampai sekarang. Namun sayang, Mekah Madinah bukan lagi menjadi surganya Ahlus Sunnah. Jadi ulama-ulamanya sudah banyak yang pergi. Kalau dulu trennya kita ngaji ke Mekah. Kalau sekarang orang-orang pindah ke Yaman, pindah ke Mesir. Semoga nanti trennya ngaji di Madura. Amin. Khususnya di sini, di apa nama tempat kita? Abun Sumeneb ya. Dan mungkin sebentar lagi akan kabul, akan terwujud. Karena murid-murid ulama Mekah dulu sudah banyak yang membangun pesantren di Pulau Jawa dan Pulau Madura, begitu juga pulau-pulau yang lain di negeri kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan guru-guru kita yang menjadi penyambung sanad kepada beliau. Liridha'illahi ta'ala wa li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lil muallif Sayyid Ahmad Al-Marzuqi wa li asanidina al-muttasila ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sebagaimana dinukil oleh banyak ulama dan ditulis ulang oleh murid Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, murid-murid beliau menukil bahwa suatu malam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi tertidurnya dalam riyadhah, dalam bermujahadah. Di dalam tidurnya beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya haulah, di sekitar beliau. Lalu baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya mengatakan Iqra, ya, bacalah. Apa yang dibaca? Manzumah Qawaid. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa itu manzumah, nazam aqaid? Lalu baginda Rasulullah SAW membacakan, lalu diikutilah oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Sampai kemudian selesai semua baitnya. Ketika bangun,
beliau ingat itu semua, maka ditulislah. Awal yang beliau baca, yang beliau dengar dari baginda Rasulullah SAW, lafaznya abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Di sini ada pelajaran luar biasa. Apa pelajarannya? Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan para imam yang lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Yang melihat aku dalam mimpinya akan melihat aku dalam keadaan jaga. Dalam riwayat yang kedua, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, dia betul-betul telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Baik menyerupai, mengaku Rasul itu enggak sanggup. Di Riyadh ada seorang syekh namanya Syekh bin Baz. Dia pemuka kelompok Al-Wahabiyah. Beliau menolak hal ini dan mengatakan, syaitan la yatamassalu bi Rasulillah. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi mungkin ayyad da'ya annahu Rasulullah. Mungkin saja dia mengaku dia Rasul Allah. Dan ini mardud, ya, ini ditolak oleh banyak ulama, dimulai dari Imamul A'immah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga kita semua dapat anugerah satu saat bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin Rabbal Alamin. Dan ada kabar sebelum masuk kepada teks ini. Kabar pentingnya adalah pemegang sanad Quran, apalagi kitab Jazariyah, kitab Syatibiyah, ilmu qiraat, itu semua mempunyai sanad kepada pengarang kitab ini, As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Guru-guru saya rata-rata mengatakan kami bersambung sanad kepada As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Jadi beliau tidak hanya ahli aqidah, tapi juga ahli qiraah. Bisa membaca Quran 7 qiraat bahkan lebih. Kita mulai baca teks ini tabarukan dengan membaca kitab beliau dan mensyarah semampunya. Ya. Jika nanti di tengah syarah ada kekurangan, mohon diluruskan dan disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Biasanya adik-adik santri kalau mau mulai ngaji mendendangkan manzumah ini. Cuma sayang hanya dilagukan tapi kurang didalami. Sekarang kita coba penggal satu-satu lalu kita syarah. Biasanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Benar enggak? Apa salah satu makna bismillah? Bismillah ini dimulai dengan jar dan majrur. Dimulainya dengan jar dan majrur. Bukan dengan mubtada khabar. Di sini kemudian beliau memberikan satu makna bahwa ada yang tidak dizahirkan ketika membaca bismillah, yaitu abda'u. Kalimat abda'u. Jadi kalau kita baca bismillah itu maknanya abda'u bismillah. Itu maksud beliau salah satu maknanya. Abda'u, aku memulai. Dengan apa aku memulai? Bismillahi. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada macam-macam bismillah. Ini adik-adik ini kalau mau makan bismillahnya gimana? Bismillahi Allahumma barik lana. Allahumma barik lana itu tambahan ulama. Sedangkan hadisnya cuma mengatakan kul bi bismillah. Bacalah dengan makanlah dengan bismillah. Ada bismillah orang naik kendaraan. Gimana kalau bismillah naik kendaraan? Bismillahi majreha. Ya. Ada bismillah lagi yang lain. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Berarti ada macam-macam bismillah. Kalau kita hendak mau menyembelih, bismillahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi Allahu akbar? Kalau mau nyembelih, udah bisa nyembelih belum? Belum. Kalau mau nyembelih pakai Rahman Rahim, nanti nggak tega. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak jadi nanti nyembelih. Oleh karenanya, kalau nyembelih pakai apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Wah, ini bukan ilmu kalian nih. Ini yang sudah menikah nih. Kalau orang sudah menikah, bismillahnya apa? Bismillahi jannibna syaiton. Yang jomblo-jomblo kasihan. Banyak macam bismillah ya. Sayyidina Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, kalimatnya gimana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung jatuh cinta Ratu Bilqis ya. Tapi jangan dicoba ya. Enggak ampuh kalau antum yang pakai. Jadi ada banyak bacaan basmalah tergantung kondisi dan keadaannya. Nah, di sini maka beliau kemudian berkreasi juga sesuai dengan isyarat dalam mimpinya. Jadi ini boleh beramal dengan isyarat mimpi, tapi tidak harfiah. Karena kenapa? Mimpi itu bahasanya bahasa isyarat. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi. Karena ini manzumah, jadi mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu arud, maka disesuaikan. Ya. Warrahmani wabirrahimi. Aku memulai dengan nama Allah. Dialah Ar-Rahman dan dialah Ar-Rahim. Ada satu kaidah dalam ilmu tasrif. Ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Idza taghayyar al-mabna, taghayyar al-ma'na. Jika tambah hurufnya, tambah maknanya. Jika berubah hurufnya, berubah makna katanya. Rahman dan Rahim, nah ini bagi yang wisuda. Ini bedanya apa Rahman dan Rahim? Apa bedanya, Dek? Rahman, Rahim, bedanya apa? Dua kata ini, huruf asalnya apa? Ra, ha, mim. Coba perhatikan, Rahman tambah berapa huruf? Rahman berapa huruf? Loading. Dua, pinter. Rahim berapa huruf? Tambahannya? Satu. Bagus. Ketika disebut Rahman, ada tambahan alif dan nun. Kalau Rahim tambahnya iya. Ini sudah berubah mabdanya.
maka pasti berubah maknanya. Tidak ada yang sia-sia satu huruf pun di Quran. Siapa yang mengatakan ada satu huruf di Quran tidak bermanfaat, faqad kafara biman anzalal Quran, ya. Yang mengatakan satu huruf di Quran ini buang-buang sia-sia, dia kufur kepada Allah. Lalu apa bedanya? Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian juga Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Imam Qurtubi, sebelumnya imam yang lain sepakat mengatakan bahwa Ar-Rahman, dua huruf ini maknanya adalah semua makhluk Allah imma kafir wa imma mu'min. Apakah dia beriman ataupun tidak beriman? Apakah dia manusia ataupun dia bukan manusia? Semuanya dapat rahmat Allah. Dalam hadis Imam Muslim ada sebuah riwayat menyebutkan, hadis yang sahih, inna lillahi mi'ata rahmatin. Coba terjemahkan. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Apa terjemahannya? Inna lillah. Coba sama-sama. Sesungguhnya, ayo jangan malu-malu. Inna lillah. Coba terjemahin. Sesungguhnya milik Allah, bagi Allah. Mi'ata rahmah. Apa arti mi'ah? Malu-malu ya di depan siapa nih? Depan Pak Kiai atau di depan santri putri ini? Mi'ata rahmatin berarti 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagi di dunia, mulai dari alam dicipta sampai kiamat nanti cuma satu rahmat, satu kasih sayang. 99 nanti itu di akhirat. Coba kita ulangi. Inna lillahi, ikut baca. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Rahmat artinya apa? Kasih. Kalau kasih sayang kalian kepada yang seberang dipertanyakan ya. Dengan satu kasih sayang itu Allah ciptakan semua makhluk dari awal dunia sampai kiamat. Dan kasih sayang itu belum selesai. Dengan kasih sayang itu kita jatuh cinta, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, seorang pemuda rindu kepada seorang pemudi. Nah, itu semuanya dengan rahmat. Pernah melihat ada binatang sayang kepada anaknya, itu juga dengan rahmah. Itu dengan rahmah, itu dibagi-bagi semua. Dan rahmat itu belum habis. Inilah makna Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk alam semesta. Manusiakah dia, malaikatkah dia, hewankah dia, tumbuhankah dia, mukminkah dia, ataupun tidak beriman. Jadi kalau terjemahan bebasnya, Ar-Rahman, rahmatullah wasi'ah fid dunya. Rahmat Allah yang luas di dunia. Lalu apa makna rahim? Rahmatullah yang khasah, yang khusus untuk di akhirat. Nah, itulah yang kemudian menjadi puncak kenikmatan orang-orang di akhirat. Wabirrahimi daimil ihsani, dan dengan nama Allah yang Maha Rahim. Apa makna rahim tadi? Kasih sayang Allah khusus di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya. Maka rahmat Allah ini dimulai dari alam barzakh
sampai kemudian mereka masuk surga. Di surga pun rahmat Allah bertingkat-tingkat. Orang yang arhamur rahimin, yang paling disayang Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang langsung menatap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau disebut juga di dalam surat At-Taubah, wabil mu'minina raufur rahim. Ini nama Allah, tapi nama ini disebutkan sebagai nama baginda Rasulullah SAW. Kok bisa begitu? Karena hanya Rasulullah SAW lah yang bisa menerjemahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua mendoakan anak, kebanyakan cuma sampai begini. Semoga anakku juara, semoga anakku nanti dapat jodoh yang bagus, yang kaya. Tuh kan, amin kan? Bener ya? Kalau santri-santrinya doanya begitu aja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW doa, nggak begitu. Kalau Nabi Muhammad SAW berdoa, doanya lengkap, dunia plus akhirat. Kalau ayah mendoakan anak, kebanyakan hanya urusan duniawi. Tapi orang tua rohani yaitu baginda Rasulullah SAW mendoakan kita itu sampai ke akhirat. Maka disebut di belakangnya wabirrahimi daimil ihsani, dan dengan kasih sayangnya yang khusus itu dialah daimil ihsani, yang dawam, yang kontinu ihsannya. Ya. Ihsan berarti kebaikan. Ya. Berbuat baik. Ahsana. Coba saya mau dengar deh tasrifnya. Ahsana. Lagi. Wazannya apa tuh? Af'ala. Yuf'ilu. If'alan. Ihsan, kalau kita baca di Quran, wasainal insana biwalidayhi ihsan. Apa makna ihsan? Kebaikan. Berbuat Kebaikan. Apa bedanya dengan khair? Apa bedanya dengan hasan? Nah, ini pentingnya belajar tasrif. Ihsan, ternyata ihsan ini ada beberapa makna. Di dalam hadis pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitabul Iman, Nabi ditanya mengenai ihsan, jawabannya lain. Lain dengan ayat ini. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Kalau di riwayat Abu Hurairah, di hadis setelahnya, anta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Antusollia, engkau sholat seakan-akan kau melihatnya. Ini adik-adik ini, kalau kita lagi ujian, terus tiba-tiba guru lewat, gimana? Pura-pura ini enggak? Pura-pura soleh ya? Pura-pura nggak nyontek? Ya, kayaknya soleh. Tahu-tahu di tangannya ada jimat ya. Kita kalau ada guru yang mengawasi, gurunya agak sedikit galak, kita merasa diawasi. Ada perasaan namanya khauf, takut. Ada guru yang galak nggak? Punya guru yang galak nggak? Ada. Itu guru dapat anugerah sifat Allah namanya Jalaliyah. Apa namanya? Ini bukan belain guru ya. Bukan belain guru galak, bukan. Ada guru yang kita kangen, kita rindu sama dia karena dia penyayang. Punya guru begitu nggak? Ada. Kita salah ketiduran, nggak dimarahi. Ada guru begitu?
Ada guru kalau kita ngantuk mejanya bunyi. Bunyinya gimana? Gitu ya. Bener? Guru yang gebrak meja itu guru yang dapat anugerah pancaran sifat Allah Jalaliyah. Apa arti Jalaliyah? Keagungan. Tapi kalau yang penyayang kita kangen kayaknya guru ini kalau datang kita langsung diam tenang. Kalau belajar sama dia tiba-tiba udah selesai. 2 jam terasa 2 menit. Kalau sama yang Jalaliyah 2 menit rasanya 2 jam, betul ya? Betul. Ya. Silakan guru. Itu guru memang harus ada Jalaliyahnya. Kalau nggak ada Jalaliyahnya nggak ada kehormatan gurunya. Ada guru yang terlalu jamal, terlalu penyayang. Muridnya tidur, muridnya ada yang ngiler nggak lagi belajar? Tapi nggak dimarahi. Gurunya terlalu banyak sifat jamaliyahnya. Sifat jamaliyah itu isinya sifat rahmah. Ya. Tapi kalau guru yang tadi Jalaliyah, kalau dia lewat kita langsung tegang. Ya. Ada yang begitu ya? Ihsannya murid, kalau ada guru merhatiin dia merasa kemudian takut kepada gurunya. Kalau muridnya sudah bijak, muridnya sudah matang, mau gurunya ada di depan ataupun tidak ada di depan, gurunya hadir tidak hadir, dia merasa selalu diperhatikan. Itu ihsannya murid. Kalau ihsannya seorang anak kepada orang tua, dia berbuat baik ke orang tuanya, meskipun orang tua kalau sudah uzur itu nyebelin. Ya, banyak sekali teman-teman saya yang merawat orang tuanya, mereka belajar yang disebut jamaliyah, rahmah yang nggak boleh ada batasnya. Sebagaimana dulu orang tua kita merawat kita waktu kecil. Bedanya kalau orang tua sama dengan bayi, giginya ompong, ya. Bayi ada giginya, nggak ada giginya. Itu orang udah tua ada giginya nggak ada giginya. Cuma kalau bayi lucu, kalau udah tua ngeselin. Jangan gitu sama orang tua. Itu maksudnya menahan diri untuk tidak kesel kepada orang tua itu namanya ihsan. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sedangkan ihsannya seorang hamba kepada Allah, dia beraktivitas seakan-akan merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sekarang pergi ke kantor-kantor pemerintahan, itu ada namanya CCTV. Dulu sebelum ada CCTV, pegawai-pegawai itu galak-galak. Kita kalau mau minta tolong, kadang-kadang harus pakai duit, pakai tips. Kalau kita kurang kenceng dikit, dicuekin. Tapi semenjak ada CCTV, mereka mulai hati-hati. Jadi CCTV ini membuat mereka merasa diawasi. Ihsan itu kalau kepada Allah itu maknanya kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Namun Allah ihsan kepada hamba itu lain lagi. Itulah faid rahmatillahi alal insan. Limpahan Allah yang tidak terbatas kepada manusia, yaitu limpahan kasih sayang. Hafal Aqidatul Awam enggak? Hafal? Ayo sama-sama kita baca. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim daimil insani alhamdulillahil awwali Oke, bagus. Stop dulu ya. Falhamdulillahil
qadimil awwali. Dan alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji. Ya, itu terjemahannya. Arti bebasnya, terjemahan bebasnya, alhamdulillah itu terima kasih ya Allah. Apa arti alhamdulillah terjemahan bebasnya? Terima kasih ya Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita menerjemahkan segala puji, itu enggak kena. Dan ada satu rahasia pada alhamdulillah. Di dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, afdhalud du'a alhamdulillah. Coba baca. Afdhalud du'a alhamdulillah. Sekali lagi. Afdhalud du'a alhamdulillah. Terjemahannya, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu ungkapan orang lagi sedih atau lagi bahagia? Bahagia. Lagi kena musibah atau lagi dapat mauhibah, pemberian? Mauhibah, pemberian. Ada juga di hadis Imam Tirmizi, kalau lagi dapat musibah, alhamdulillah juga, tapi ala kulli hal. Hanya bagi orang-orang yang kuat rohaninya baca ini. Tapi secara umum baca alhamdulillah lagi senang atau lagi susah? Semangat. Nah, kalau lauknya pagi-pagi ikan atau daging senang ya? Senang. Alhamdulillah langsung. Ya. Pilih puasa atau makan? Pilih puasa atau makan deh? Pantesan beratnya tambah berat. Orang yang bersyukur ekspresinya alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah, penuh rasa syukur, dia nggak minta, itu Allah tambah. Jadi meminta tanpa perlu melafazkan, ya Allah saya perlu ini, saya butuh ini, itu cukup mengatakan alhamdulillah. Jadi boleh juga disebut afdhalud du'a asyukuru. Doa paling hebat itu doa tanpa meminta. Apa itu? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Nah, adik-adik ini sudah bersyukur belum di sini? Bersyukur. Sudah bersyukur? Beneran? Insyaallah. Kayaknya di belakang ngeluh juga nih. Kita ulangi ya. Afdhalud du'a, apa tadi hadisnya? Afdhalud du'a alhamdulillah. Terjemahannya apa? Paling utamanya doa ialah alhamdulillah. Oke. Makna lainnya, afdhalud du'a asyukru ilallah. Doa tertinggi di saat engkau tidak meminta, tapi cukup mensyukurinya. Ini untuk adik-adik yang lagi belajar. Kebanyakan kita mengira rezeki itu masalah makan sama jajan. Benar ya? Benar? Iya. Bukan, itu rezeki zahir. Rezeki itu terbagi dua, nau'ani. Zahiran wa batinan. Ada dua rezeki, zahir dan batin. Ada namanya rezeki? Enggak ada. Enggak ada ya. Yang zahir makan, minum, baju, rumah, menikah. Tuh, jadi kalian belum lengkap tuh, belum menikah kan? Tuh bayang aja belum. Ya. Jangan-jangan belum bisa jatuh cinta nih. Jadi ketika disebut nikmat rezeki, kebanyakan kita memahami rezeki itu yang zahir-zahir. Makan enak, rumah bagus, duit banyak, jajan ada. Padahal ada rezeki yang lain. Apa itu? Al-ilmu. Apa rezekinya? Al-ilmu. Ilmu. Jadi ketika diberi pemahaman oleh Allah melalui guru, berarti kita sedang diberi rezeki. Nah, maka mulai malam ini coba dicamkan di hati,
Kalau mau belajar berarti kita mau dapat rezeki. Semangat nggak kalau mau makan, mau sarapan pagi semangat nggak? Semangat. Bisa nggak nanti kalau mau belajar pagi semangat? Kayaknya berat ya. Orang-orang hebat itu orang-orang yang semangat memberi sarapan batinnya, yaitu ilmu. Dan hebatnya ilmu, kalau kalian sarapan, sepiring dua piring kenyang sarapan. Perut ini walaupun bisa membesar, tapi segitu-gitu aja. Tapi kalau ilmu, la yughni min ju', begitu kata guru-guru kami. Kalian gak akan pernah puas. Itu ilmu. Ilmu apa aja. Ya. Maka saya heran kalau ada santri bosan ngaji. Berarti si santri ini gak tahu kalau dia selama ini dapat rezeki yang tak terbatas. Ya. Mungkin karena tidak mengenal. Nah, maka orang baca alhamdulillah ini ada dua macam. Coba kita yang mana nih? Orang yang baca alhamdulillah, yang bersyukur itu ada dua jenis. Satu, yang mensyukuri nikmat, kalau sarapannya enak dia bersyukur, kalau gurunya kalem dia seneng. Kalau jajannya lagi banyak dia seneng, kalau rezekinya banyak dia seneng. Ini orang rezeki bertambah, syukurnya bertambah. Jadi orang ini yara an-ni'mah. Dia memperhatikan nikmat. Dan ini disebut dengan syukurnya orang-orang yang matre. Tahu matre enggak? Kalian belum tahu ya. Matre itu nambah duit, tambah seneng. Nambah rezeki, tambah seneng. Tapi ada yang lebih tinggi. Syukur yang lebih tinggi. Syukur yang lebih tinggi bukan syukur nikmat, tapi syukrul mun'im. Jadi dua syukur. Pertama apa? Syukrun nikmah. Yang kedua Syukrul mun'im. Syukrul mun'im. Mensyukuri nikmat itu orang awam. Kalau santri harusnya sudah meninggalkan keawamannya. Dia menjadi seorang murid. Bagaimana bersyukurnya? Dia mensyukuri Allah yang memberi nikmat. Nah, contoh gampangnya begini. Ini yang pernah senang sama seseorang. Belum pernah senang sama seseorang ya? Belum. Senangnya sama tembok ya. Kalau kita senang sama seseorang, terus diberi hadiah. Hadiahnya walaupun kecil, pasti dikenang. Kalau santri wati, senangnya dikasih apa? Bunga. Ya, bunganya disimpan. Padahal bunga nggak bisa dimakan. Bener ya? Coba, pernah nggak diberi bunga oleh orang yang kita nggak suka? Itu lihat bunganya jijik nggak? Jijik. Tapi pernah nggak dapat kirim salam dari orang yang kita suka? Senengnya bukan main. Ini modus semua nih. Kalau santri itu nggak boleh bawa handphone kan? Ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Alhamdulillah. Oh, berarti kalian dicurigai. Kirim-kirim surat pakai kertas. Kalau santri dapat surat kertas, itu suratnya dijaga benar. Hatinya berdebar-debar mau baca ya. Pakai bahasa Arab ala kadarnya.
ana tuhibbuka. Ya. Dijawab, ana yuhibbuni. Bahasa Arab ala santri, mubtadiin ya. Nggak jelas ana sambungannya apa ya. Tapi lumayan, yang penting soleh pakai bahasa Arab ya. Maksud saya kasih contoh begini, kalau yang ngasih hadiah kita kenal dan kita suka, dikasih sedikit rasanya menyenangkan hati. Nah, kalau adik-adik ini nggak kenal sayangnya guru, dimarahin guru, dendam. Kalau adik-adik ini nggak kenal sayangnya guru, dikasih hukuman, itu dalam hatinya, orang Madura bilangnya apa? Ngerundel itu apa? Lek-ngolek. Hatinya tuh kayak, apa namanya? Lek-ngolek. Ah, gitu ya. Tapi kalau sudah senang sama guru, sudah kenal bagaimana guru itu mengajar, mau disuruh berdiri, mau dihukum apa, ada rasa ridho. Nih pesan untuk santri-santri yang sering kena hukuman. Jangan pernah dalam hatinya, apa tadi namanya? Ulangi dong. Lek-ngolek. Saya kok gak bisa ngulangin ya? Jangan pernah mendendam di hati, oke? Karena sekali kalian mendam di hati, semua ilmu dari guru itu kering. Gak ada lagi. Ilmu itu kan ditanam sama guru di kolbu murid. Ketika si murid kesel sama gurunya, langsung bijinya gosong. Bijinya langsung mati. Jadi jangan coba-coba kesel sama guru. Alhamdulillah saya seumur-umur jarang dihukum guru. Tapi di saat dihukum saya ridho. Karena ridho, Allah tidak menciptakan rasa kesel di hati. Akhirnya dihukum itu bikin rindu malah. Jadi kalau guru nggak nyapa, nggak hukum itu kayaknya kangen sama gurunya. Maksud saya kedua apa? Kalau tadi dikasih bunga, senengnya. Tapi kalau nggak kenal sama yang kasih bunga, tahu-tahu dikirimin, bisa dilemparin itu bunganya. Itulah yang terjadi pada seorang hamba, seorang murid. Kalau nggak kenal kasih sayang gurunya, kebaikan gurunya dia buang. Ya? Jadi mulai malam ini, kenali, sadari baik-baik bagaimana guru kita sayang sama kita. Dan guru itu dahsyat, beliau-beliau itu mendoakan kita melebihi mendoakan keluarganya. Doain murid itu luar biasa, ya, beratnya bukan main. Begitu juga kepada Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, diberi nikmat banyak, rasanya sedikit. Tapi kalau sudah kenal kepada Allah, diberi sedikit terasa banyak. Ya. Inilah lebih kurang makna falhamdulillahil qadimil awwali. Nah, kata qadim, ini ingat nanti kalau kalian kuliah. Qadim itu nama dari sifat qidam. Nama ini ulama ahlus sunnah bersepakat bahwa ini nama dan sifat Allah. Tapi belakangan muncul tokoh-tokoh yang menentang dan mengatakan al-qadim laisa bisifatillah. Nah, itu dikalamkan oleh pengikut. Nah, nanti mungkin kalian masih kecil sebagian, bagi yang sudah senior pasti tahu tokoh namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid Ibnu Qayyim, lalu ada Ibnu Abil Izz al-Hanafi. Ibnu Abil Izz al-Hanafi ini mensyarah satu kitab judulnya Matan Tahawiyah, Matan Aqidah at-Tahawiyah.
Di situ beliau menyebutkan bahwa Allah itu qadimun bilabtidain. Allah itu qadim tanpa permulaan. Lalu Ibnu Abil Is bukanlah mensyarah, tapi mengingkari matan yang dia sedang syarah. Apa kata dia? Al-qadim laisa biismin min asma'illah. Qadim itu bukan nama Allah. Nah ini. Dan ini diajarkan sekarang di beberapa madrasah-madrasah yang berkiblat kepada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Sayangnya beberapa pesantren-pesantren modern mulai berkiblat dan mengajarkan begitu. Mengatakan bahwa qadim bukan sifat Allah, ya, bukan nama Allah. Tapi itu materi untuk dewasa, ya, kita tinggalkan dulu. Falhamdulillahil qadimil awal. Apa makna qadim? Qadim itu zat yang la yasbiquhu adamun, yang tidak pernah tidak ada. Kalau tidak pernah tidak ada berarti selalu Ada. selalu ada. Al-akhir, al-awwal, al-akhir, al-baqi. Jadi ini semacam tafsir, ya. Qadim itu maknanya al-awwal, al-akhir itu adalah al-baqi, ya. Kalau al-baqi, al-akhir, yang tidak pernah berakhir dengan ketiadaan, ya. Bila tahawulin. Apa arti bila tahawulin? Dia tidak pernah berubah-ubah. Ini adik-adik ini kalau sholat 1000 rakaat malam ini, Allah jadi hebat nggak? Allah bertambah hebat nggak? Kalau ada orang beramal 1 juta orang malam ini sholat, Allah tambah hebat nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Sholat itu bukan untuk Allah, sholat itu untuk kita. Allah nggak butuh sholat. Allah nggak butuh sholat. Walaupun kalimatnya aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kenapa? Karena hayatukum, kehidupan kamu, sa'adatukum fil haya, fid darain, bahagianya seseorang di dunia dan di akhirat itu hanya dengan zikrullah. Nah, jadi Allah tidak berubah-ubah, yang berubah-ubah kita. Sejauh kita melihat orang-orang yang sukses, salah satu tips kesuksesan itu menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bertahawul itu qalbu. Ya, qalbu itu sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu itu berubah-ubah. Nah, ini adik-adik ini pernah senang seseorang lalu kesel, pernah nggak? Pernah. Dulu waktu lahir segede ini nggak? Dulu lahirnya sebesar ini nggak? Kalau kalian lahir sebesar ini, emak kalian mati semua. Bukan lagi pecah ketubannya, pecah badannya, ya. Jadi tahawul, taghayyur, berubah-ubah itu makhluk. Kita dari kecil berubah. Nah, ini belum berubah kan? Nah, entar lagi berubah, ya. Wah, gede, tambah gede, tambah gede. Karena tubuh ini berubah-ubah, maka pertanda dia tidak baqo. Dia tidak kekal, ya. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nazam berikut. Summa, lanjut baca. Summa salatu wassalamun sarmada 'alal ladzi wa alihi kalah nih laki-laki sama perempuan. Summa salatu wassalamu sarmada. Kemudian solawat dan salam sarmada. Apa arti sarmada?
selama-lamanya. Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairi man qad wahhada. Ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik yang mentauhidkan Allah. Apa beda Nabi dan Rasul? Apa beda Nabi sama Rasul? Kalau ahli sorof jawabnya gimana? Nabi dari lafaz apa? An-Nabi. Ada satu surat di Quran judul apa? Namanya An-Naba. Ya, benar? Surat apa arti An-Naba? An-Naba artinya berita. Maka An-Nabi yang bawa berita. Tapi juga bermakna nubuwah. Nubuwah berarti al-manzilah al-aliyah. Posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda sebaik-baik makhluk yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada kalimat yang sering dibaca, surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Apa arti ya'budun? Untuk beribadah. Ibadah itu terjemahan lama. Ada yang lebih lama lagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ya'budun ay ya'rifuni. Berdasarkan teks ini boleh juga kita artikan yuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenal aku, mentauhidkan aku. Lalu siapakah makhluk yang paling bagus, paling sempurna mentauhidkan Allah, mengenal Allah? Siapa? Yang paling kenal Allah siapa? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ini ada kisah seru nih masalah ini nih. Ya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Jawabannya bisa dua. Secara jasadi lebih dahulu Nabi Adam. Secara nur lebih dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam syarah-syarah kitab, begitu juga ada kitab-kitab induk judulnya Sirrul Asrar yang mansub kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Disebutkan juga oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Apa kata beliau? Nur baginda Rasulullah SAW dicipta ribuan tahun. Kalau versi Syekh Abdul Qadir 4.000 tahun sebelum Arash. Ribuan tahun sebelum diciptakan Arash. Arash itu meliputi alam semesta. Arash dicipta sebelum Nabi Adam. Nur Nabi Muhammad SAW dicipta 4.000 tahun sebelum Arash. Berarti berapa ribu tahun sebelum Nabi Adam? Nur Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kisah Nabi Adam, malaikat sujud kepada beliau, masih ingat? Masih ingat? Masih. Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa mengatakan, ketika nur itu Allah pancarkan cahayanya ke dalam diri Sayyidina Adam, maka Allah mengatakan, fasjudu li Adama. Sujudlah kepada Adam. Maka mereka sujud hormat itu karena ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kalian iri nggak? Anak baru datang kemarin sore, tiba-tiba dihormati. Kita yang sudah lama nggak dihormati. Iri nggak? Pasti iri. Pasti bertanya-tanya. Sayyidina Adam alaihissalam pendatang baru di surga. Di saat itu disebutkan oleh Imam Tabari sudah lebih dari 15.000 tahun, lebih tepatnya 18.000 tahun. Ada seorang makhluk namanya Azazil beribadah di alam semesta. 18.000 tahun. Nabi Adam baru muncul. Disuruh sujud ke Nabi Adam. Pasti dia kesel. Ya. Disitulah diuji ahli ibadah ketemu orang berilmu. Kalau ada ahli ibadah, ada orang ahli ilmu, lebih mulia ahli ilmu. Karena ahli ilmu tahu kesalahan orang yang beribadah. Ya. Sayyidina Muhammad SAW ditanya, mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau ditetapkan, diangkat menjadi nabi? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan. Aku sudah diangkat menjadi nabi. Sedangkan Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Ruh dan tin, tanah. Seorang sahabat di dalam riwayat Imam Tirmizi ditanya, orang ini, sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu, lahir 5 tahun sebelum tahun gajah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah lahir tahun gajah. Orang ini, sahabat ini lahir 5 tahun sebelumnya. Berarti lebih tua siapa? Sahabat atau Nabi? Sahabat. Tapi ketika ditanya, lebih tua manakah wahai sahabat? Engkau atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lahir duluan saya. Tapi kalau akbar, an-nabi akbar minni. Nabi lebih tua daripada aku. Jadi sahabat Nabi mengerti ilmu ini, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW secara nur, secara keilmuan itu lebih tua, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Lalu disebutkan summa salatu wassalamu sarmada 'alan nabi khairi man qad wahada. Bolehkah bersolawat kepada selain Nabi Muhammad SAW? Boleh enggak? Boleh enggak, Dek? Beneran? Ini kitabnya menyebutkan, ya. Coba ulangi. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga baginda. Siapakah keluarga Nabi Muhammad SAW? Dalam ilmu fikih zakat yang disebut alun Nabi itu disebut dengan Bani Hashim, bukan Ar-Razi Hashim, ya. Bani, keluarga besar keturunan Sayyid Hashim, kakek baginda Rasulullah SAW. Tapi Imam Subki, Imam siapa? Imam As-Subki. Apa kata beliau? Alun Nabi, keluarga Nabi adalah atba'uh. Siapa? Atba'uh. Apa artinya? Pengikut. Apa? Pengikutnya. Semua yang hadir malam ini pengikut Rasulullah, bukan? Pengikut. Insya Allah kita termasuk keluarga baginda Nabi Muhammad. Maka keluarga di sini boleh disebutkan keluarga secara maknawi, ya, secara makna. Adapun secara nasab itulah para habaib. Para habaib itu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kalian 2 tsaqal, 2 yang berat. Satu kitab Allah, yang kedua ahla baiti. Hadis sahih Muslim.
Lalu beliau mengatakan, "Uhadzirukumullah fi ahli baiti." Hati-hati, aku titip kepada kalian terhadap ahlu baitku. Maka menghormati ahlu bait bukanlah ajaran Syiah semata, juga ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita ahlus sunnah ta'zim kepada semua zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, sekarang mulai muncul Habib-habib palsu. Ya, itu dosa besar. Orang mengatakan bapaknya fulan padahal itu bukan bapaknya, itu dosa besar. Apalagi mengatakan dia bernasab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian nanti kalau mau jadi ustadz, mau terkenal, gak usah ngaku Habib. Ya, karena semua orang beriman adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya keren itu nggak perlu ngaku-ngaku Habib, nggak perlu pakai nasab-nasab aneh-aneh. Ya, kecuali memang lahirnya sudah Habib. Coba tanya sama Habib, dia janjian nggak dulu? Ntar ani kalau lahir jadi Habib deh gitu. Bisa gitu nggak? Nggak bisa, itu anugerah dari Allah. Ya, kalau belajar, kalau udah dewasa nanti ada asbabnya. Sebenarnya Habib itu bedanya apa dengan kita waktu di alam sana? Itu ada penjelasannya. Wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini penting ditambahkan wa sahbihi sebagai pembeda. Kita cinta Ahlul Bait juga cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kali Syekh Ali Jum'ah bercerita di dalam konferensi muktamarnya, beliau berdebat dengan orang-orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini pencinta Ahlul Bait tapi benci dengan kebanyakan para sahabat, bahkan istri-istri baginda Rasulullah. Apa kata beliau? Saya dulu nulis makalah lalu menyimpulkan Syiah itu hanya mengakui 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Ahlus Sunnah berapa jumlah sahabat Nabi? Coba hafalkan. 124.000. Berapa? 124.000. Banyak sedikit? Banyak. Tapi sama kelompok Rafidah, apa kata mereka? Sahabat Nabi cuma 5. Begitu kesimpulan Syekh Ali Jum'ah. Lalu dalam debat beliau dikata-katai. Apa kata Syekh dari Syiah Rafidah? Akhta'ta ya Ali Jum'ah, ya Syekh Ali, kamu keliru ya Ali Jum'ah. Terus yang benar 9 bukan 5. Nyambung enggak? Kalau udah dewasa nyambung enggak? Sahabat Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Kelompok Syiah Rafidah hanya mengakui, kata Syekh Jum'ah, 5. Marahlah orang Syiah. Enggak benar ente, yang benar bukan 5 tapi 9. 9 sama 5 jauh beda atau beda dikit? Beda dikit ya, sama aja. Dibandingkan yang 124.000 itu enggak seberapa. Ya, nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nuhibbu ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuhibbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta zuriat beliau, ahlu bait beliau, dan cinta juga sahabat beliau. Dan kita tidak menghina para sahabat meskipun mereka berperang satu sama lain. Ya, karena para sahabat tidak maksum. Yang maksum hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat berikutnya, waman tabi'a. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada siapapun yang tabi'a. Tabi'a ini bisa berarti tabi'in, bisa berarti semua yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya seorang guru, mursyid kami dalam thariqat Syaziliyah, jadi selain Naqsyabandi, saya juga ngambil Syaziliyah. Itu mursyid kami kalau nyebut nama ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang, beliau mengatakan fulan alaihi salam. Fulan alaihi salam.
Jadi dia bersalawat dan salam kepada selain Nabi. Meskipun ini menurut Imam Nawawi dianggap bid'ah, tapi beliau mengatakan enggak, secara tidak langsung dilakukan oleh para masyayikh. Mengikuti apakah? Wa man tabi' sabila dinil haq ghaira mubtadi, yaitu yang mengikuti jalan dinil haq, agama yang hak. Di dalam Al-Quran itu kalimatnya innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Kemarin kami Jumatan di salah satu masjid dekat Jakarta, itu ada ustadz khutbah, padahal tamatan Timur Tengah. Ini agak menyedihkan. Menjelaskan bahwa agama Nabi Muhammad SAW berbeda dengan agama para nabi. Agama Islam cuma agama Nabi Muhammad, nabi yang lain bukan Islam. Nah ini karena nggak paham ayat ini. Innad din, sesungguhnya din di sisi Allah indallahil Islam. Berarti sejak Nabi Adam sampai kita, Nabi Muhammad sampai kita umatnya, agamanya cuma satu, yaitu al-Islam. Yang berbeda itu cuma syariatnya, syara'i'nya. Ghaira mubtadi', tidak melakukan bid'ah. Ini lagi rame di luar sana. Mungkin kalau di Madura nggak terlalu rame. Tuduhan-tuduhan bid'ah. Apa sudah mulai rame? Sudah mulai? Ada ya? Oh kalau di Jakarta ada masjid hilang. Bangunannya masih ada. Tapi masjidnya udah kayak hilang. Istilahnya masjid dicuri. Di Madura kayaknya aman ya. Aman. Jadi dulu masjidnya kunut jadi nggak kunut gitu. Dulu masjidnya istighosahan, tawasulan, rotiban, jadi nggak rotiban. Kata si pengurus masjid yang lama, masjid kami masruk Ustaz, masjid kami dicuri Ustaz. Itu terjadi. Kenapa? Karena perbedaan cara memahami bid'ah. Bid'ah ini secara umum terbagi dua aja. Terbagi apa? Dua. Satu bid'ah lugawi, yang kedua bid'ah syar'i. Bid'ah lugawiyah, bid'ah syar'iyah. Bid'ah lugawiyah itu bid'ah secara bahasa. Contohnya gini. Dulu Nabi nggak lakukan, sekarang kita lakukan. Coba cek. Dulu Nabi baca Quran pakai mushaf atau tidak? Pakai mushaf nggak? Tidak. Ya. Secara acak kami mencoba menggali orang-orang yang keras kepada bid'ah. Kita tanya, menurut kalian bid'ah itu apa? Hampir semua menjawab, semua yang tidak dilakukan Nabi. Itu yang diartikan mereka bid'ah. Benar nggak begitu? Semua yang tidak dilakukan Nabi itu menurut mereka bid'ah. Itu terjemahan orang awam. Kalau ulama nggak begitu. Kalau ulama mengartikan bid'ah itu, coba ikutin ya. Malam yadulla, itu. Malam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Sesuatu amalan akidah atau apapun yang tidak ada dalil syara' yang menjadi dalilnya. Dalil syara' tidak hanya Quran dan Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada macam-macam. Jadi kalau nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, bukan berarti nggak boleh. Suatu kali saya baca surat Yasin untuk orang yang meninggal. Tiba-tiba ada orang bentak-bentak.
Bid'ah. Mirip orang Hindu gitu. Ada yang dari Bali ya? Ada jamaah murid-murid Pak Kiai, ada yang dari Bali, saya lihat tadi ada 4 mobil katanya. Kita ketemu kemarin di masjid Masjid Jawa ya. Kata kawan kita ini, kalau baca Yasin untuk orang meninggal itu sama dengan orang Hindu. Coba tanya orang Bali, adakah orang Hindu kalau keluarganya meninggal terus baca Yasin? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi mereka telah memfitnah orang-orang Hindu. Ingin membantah tapi konyol. Ingin sok-sok syar'i tapi tidak berilmu, itu jadinya. Tidak ada di agama lain, agama Buddha, agama Hindu, kalau orang meninggal baca Yasin itu nggak ada. Terus dari mana tuduhan Yasinan itu bid'ah menyerupai Hindu dan Buddha? Tentu itu dari kejahilan aja. Ya. Nah, Yasin itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis Imam Abu Daud, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mauta. Mauta ini orang yang mati orang yang akan mati, orang yang sakaratul maut ataupun sudah meninggal. Hadis ini sakata anhu Abu Daud. Imam Abu Daud diam. Dulu Imam Abu Daud dikirimin surat oleh orang Mekah. Wahai Abu Daud, apakah hadis semua yang engkau tulis di kitabmu ini sahih? Apa jawaban beliau? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis yang tidak aku jelaskan kualitasnya, berarti hadisnya saleh, bagus, relevan. Ditelitilah hadis ini oleh ulama-ulama belakangan, ternyata riwayatnya dhaif. Yang mengatakan dhaif namanya Asy-Syaikh Albani. Siapa namanya? Asy-Syaikh Albani. Albani. Saya lihat orang Madura sekarang di Jakarta, di Bogor, sudah ada yang gandrung banget sama Syekh Albani ini. Bagi saya itu aneh. Tapi itu ya, realitanya begitu. Dulu ada seorang ustadz, saya tanya, ini ustadz loh, bukan santri. Pakai bahasa Arab kita tanya. Ma ra'yuka idza sakata Abu Daud aw sahhaha at-Tirmidzi wa dha'afahu al-Albani ayyuhuma takhtar? Saya dulu nanya gitu sama seorang ustadz waktu kita sedang diskusi. Jika Imam Abu Daud mendiamkan hadisnya atau Imam Tirmizi mensahihkan hadisnya, terus ada Syekh Albani mendhaifkannya, kamu pilih yang mana? Ini ustadz loh. Apa kata dia? Nahnu nakhtar ma sahhahu Albani. Kami memilih yang disahihkan Albani. Saya kaget karena yang ngomong Lalu saya tanya, Arafta Abu Daud? Arafta Tirmizi? Dia bilang, la, ghair masyhur. Oh, ternyata si ustadz ini pinter bahasa Arab tapi belum belajar hadis. Baru belajar hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Belum belajar hadis. Kalau ada imam bilang ini baik, imam tokoh hari ini, ustadz atau syekh ulama hari ini bilang dhaif, pilih mana? Pilih imam atau orang sekarang? Pilih imam lah. Ya. Nah, itu mereka yang nggak nyampe. Ya. Bagi mereka kalau hadisnya dhaif aja. Ya. Maksud kami menjelaskan ini, bid'ah itu jangan kemudian diperluas. Jadi tausi' ma'nal bid'ah dararun fil ummah al-islamiyah. Meluas-luaskan makna bid'ah, semua yang enggak ada di masa Rasul bid'ah gitu. Itu membahayakan kebaikan persatuan umat Islam. Makna bid'ah itu sudah dibatasi ulama.
Apa pembatasannya? Semua yang nggak ada dalilnya bid'ah. Yasinan ada dalilnya, nggak bid'ah. Dulu di Jakarta sana, Jakarta bagian selatan, ada ustadz di pengajian ibu-ibu, dia ambil bacaan ibu-ibu, jadi dia ambil, pas dicek ternyata Yasin Fadilah. Tahu Yasin Fadilah? Yasin Fadilah dia robek. Itu surat Yasin, tapi dia robek. Apa kata dia? Nabi nggak pernah baca Yasin Fadilah. Ya iyalah, kertas begitu Nabi nggak pernah baca, tapi Yasin ada di kolbu Nabi. Bal huwa haqiqatu Yasin. Bahkan Nabi itulah yang bernama Yasin itu. Ala Yasin Habibillah. Yasin itu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu. Orang-orang yang memperluas mana bid'ah, emosinya tinggi. Dan kami memberitahu kepada Adinda, ini hati-hati dalam memahami bid'ah. Banyak masjid konflik. Nanti kalau kalian jadi ulama, dalami benar-benar bab bid'ah. Ya. Banyak orang bertengkar masalah bid'ah. Banyak yang tadinya temenan, sekarang udah nggak temenan lagi masalah bid'ah. Cuma kena sarung jingkrang sama nggak jingkrang. Tapi kalau santri biasa jingkrang sarung ya. Bener. Nabi pernah pakai celana nggak? Nggak. Beneran. Nabi selalu pakai sarung. Maka disebut dalam salah satu nama beliau yang disebutkan dalam kitab Asy-Syifa kala Imam Qadiyat, sahibul izar. Apa arti sahibul izar? Yang pakai sarung. Jadi adik-adik pakai sarung ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beruntung ya pakai sarung. Kalau saya pakai celana, nggak pakai sarung, bid'ah nggak? Beda nggak deh? Saya pakai celana nih, nggak pakai sarung, batal nggak ustadz saya? Hah? Tapi kalau di Madura, khawarimul muru'ah katanya ya. Ya. Kalau di pesantren ustadz pakai celana, khawarimul muru'ah, kecuali di Jakarta itu biasa. Di Sumatera, di kampung saya juga biasa. Dulu kami kalau pakai sarung di rumah diketawain. Kamu di rumah kok pakai sarung? Lama-lama saya setiap kali pulang kuliah selalu pakai sarung. Ke pasar aja pakai sarung. Sekarang udah gak ada yang protes. Alhamdulillah. Ya, dulu kalau pakai sarung dibilang sunat lagi pak. Udah sunat habis tar. Pakai sarung nggak pakai sarung itu metode nutup aurat. Itu bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah. Cuma nanti kalian akan heran, ada orang membid'ahkan pakai sarung, lalu pakai celana gantung. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Jadi bid'ah ada bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah itu yang nggak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Itu nggak masalah. Saya mau tanya, Dek, Nabi makan nasi nggak? Nabi makan nasi nggak? Jadi kalau Nabi nggak makan nasi, orang Madura makan apa? Jagung. Masih nggak? Udah jarang ya. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad tidak mau makan bitir semangka, cuma nggak tahu Nabi itu mulai dari pangkal apa ujungnya, atas apa bawahnya. Itu Imam siapa? Imam Ahmad, saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan bab bid'ah. Ya. Suatu kali lagi makan-makan sama teman-teman, saya candain. Kita lagi makan nasi kebuli. Nabi itu nggak pernah makan nasi kebuli loh. Langsung dia berhenti makan. Oh kalau gitu saya nggak makan. Karena Nabi nggak pernah makan nasi kebuli. Nah, itu kita cuma ngetes. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan, lalu kita tinggalkan. Jadi laisa kullu ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa matrukun. Tidak semua yang Nabi tinggalkan itu
Ditinggalkan. Kalau ma tarakahu li amrin ma au li nahyin, Nabi meninggalkan suatu karena dilarang, baru kita tidak melakukannya, ya. Bagian akhir sebelum kita tutup, coba lanjutkan. Wa ba'du fa'lam bi, lagi ulangi. Wa ba'du min wajib lillahi. Ini bagian paling penting di muqaddimah. Wa ba'du, ya. Ai setelah muqaddimah, fa'lam, maka ketahuilah. Guru kami, ulama Suriah, murid Syekh Nuruddin Itir, namanya Asy-Syarif Badi' Sayyid Al-Laham. Beliau kalau membaca di depan guru ada fa'lam, beliau ganti fa'ulima. Ini boleh ditiru, boleh enggak, ya? Fa'ulima. Lalu ada seorang syekh senior menegur beliau. Itu terjadi saat para masyayikh buat majelis kajian kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin di sana dikaji untuk ulama-ulama besar juga. Ketika Imam Ghazali mengatakan fa'lam, beliau qari'nya para masyayikh. Apa kata beliau? Fa'ulima. Lalu ditanya oleh masyayikh, ya Doktor Badi, lima ghayyarta? Doktor Badi, kenapa kamu rubah? Apa jawaban beliau? Ta'adduban bikum ya Maulana. Karena kami menjaga adab kepada kalian, tidak mungkin kami mengatakan fa'lam ayyuhal masyayikh. Ya. Maka beliau menggantinya fa'ulima. Lalu para masyayikh tersenyum. Ya. Nggak jadi menyalahkan beliau, malah senang tambah cinta. Ya, kadang-kadang begini ini membutuhkan az-zakat, kecerdasan, ya. Wa ba'du fa'lam. Nah, nanti kalau mau baca di depan Pak Kiai fa'ulima sudah tahu dalilnya, ya. Dalilnya Syekh Badi' Sayyid Al-Laham. Ya. Beliau zuriat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Ini penting sekali karena banyak yang menuduh kita ahlus sunnah Asy'ariyah hanya meyakini, mempercayai 20 sifat. Itu tidak benar. Lafaz di sini coba diperhatikan. Ketahuilah biwujubil ma'rifah, wajib mengetahui. Min, ada kalimat min. Min dalam bahasa Arab litab'id, menunjukkan sebagian. Min, sebagian yang wajib kita ketahui dari sifat-sifat wajibnya Allah itu 20 sifat. Minimal tahu 20 sifat. Berarti sifat Allah itu banyak. Minimal kita tahu 20. Bukan sifat Allah itu hanya 20. Seperti yang dituduhkan beberapa kelompok yang jahilun murakkabun, yang mereka sudahlah nggak ngerti, sok mengerti. Ya, jadi kita tegaskan sifat Allah la tuhsa, tidak terhingga. Namun ulama penyayang kepada umat, maka dirumuskan 20 sifat, pintu gerbang memahami semua sifat yang tak terbatas itu. Jadi belajar sifat 20 ini bukanlah membatasi sifat, ini hanyalah kunci-kunci memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka adik-adik sekalian, para santri, dalam-dalami benar sifat Allah ini. Dan sifat itu nanti dimulai, ada namanya sifat nafsiyah, ada salbiyah, ada maknawi, ada maknawiyah. Ya. Tapi sudah jam 11. Masih kuat nggak? Dalam hatinya kayaknya enggak deh. Kita ambil satu sifat ya, mau?
Satu sifat aja malam ini. Mau? Sifat pertama aja ya. Sifat pertama aja deh. Apa sifat pertama? Coba lanjutkan. Fallahu mawjudun mukhalifun ini insya Allah pemulaan sifat Allah yang kita baca malam ini dan juga penutup kajian malam ini. Cuma nggak tahu berapa lama nih. Fallahu Allah. Allah itu salah satu nama disebut dengan Ismul Jalalah. Apa sebutannya? Ismul Jalalah. Disebut juga dengan Ismul Dzat. Di kalangan ulama Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah salah satu thariqah yang dipimpin oleh guru kita, Pak Kiai Abuya Taifur, Thariqat An-Naqsyabandiyah. Itu ada talqin zikir, yaitu zikir Ismuz Zat. Apa lafaznya? Allah. Apa maksud isim zat? Allah ay isim alam li zatihi. Nama yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ulama-ulama ahli akidah lebih sering menggunakan istilah Ismul Jalalah, yaitu nama yang agung. Karena kalau nama ini masuk ke dalam kolbu, nah ini adik-adik yang masih muda, kalau pernah jatuh cinta dengan seseorang, nama dia disebut, foto dia lewat, orangnya ada di depan, deg-degan nggak? Jantungnya berdebar nggak? Duk, duk, gitu ya? Ya, masih kecil juga. Ketika kita senang seseorang, jantung kita berdebar. Kalau seseorang sudah cinta kepada Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, pasti kolbunya berdebar, kolbunya bergetar. Wajilat, wajilat wajlah. Karena isim Allah itu jalalah, maka dia menghasilkan wajlah, rasa takut, rasa haru. Ini nanti kalau sudah cukup umurnya, minta talqin kepada Abuya, ya, kepada Pak Kiai. Kalau beliau sudah izin, minta talqin supaya tidak hanya dapat ilmu yang zahir, dapat juga ilmu yang batin. Ya, nggak mesti lagi santri begini. Cuma kalau saya dulu, ini Adinda umur berapa? 16. Saya dapat talqin zikir pertama umur 11 tahun. Umur 13 ikut suluk 40 hari. Suluk nggak makan daging dulu. Cuma kayaknya anak-anak sekarang kayaknya nggak tampang. Ya. Kayaknya masih seneng main PS ya. Kalau pulang ke rumah ya. Main game ya. Tergantung guru. Nah, jadi kalau nama Allah itu masuk ke dalam kolbu, itu kolbu pasti bergetar. Kalau kenal kepada yang punya nama. Nah, nama Fallahu, nama Allah ini disebut juga oleh pakar Al-Asma'ul Husna, Imam Baihaqi. Ada juga Imam Ghazali nulis kitab Al-Maqsad Al-Asna. Banyak lagi, apa kata mereka? Allah itu isim jami', kata Imam Ghazali. Isim apa? Jami'. Apa makna jami'? Nama yang mencakup, menggabungkan semua makna dari nama-nama Allah Ta'ala. Kalau disebut Rahman, lain dengan Rahim. Rahman lain dengan Rahim? Lain. Tapi kalau disebut Allah, Allah itu Rahman. Benar nggak? Benar. Kalau disebut Rahim, siapa? Allah juga. Disebut apalagi Rauf, Allah juga. Tapi Rauf lain dengan Rahman.
Namun lafaz Allah mencakup Rahman, Rahim, Rauf, Wadud, semua mencakup, maka disebut isim jami'. Atas dasar itulah ulama-ulama Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, banyak sekali para masyayikh menjadikan lafaz Allah ini menjadi zikir yang paling penting untuk berlatih. Ya, nanti jangan lupa kalau sudah cukup umur, jangan nunggu terlalu tua. Belajar thariqah. Jangan nunggu tua, ya. Saya punya guru-guru, rata-rata mereka di waktu muda belajarnya. Insya Allah qalbunya lebih tenang. Ini sharing saja. Dulu saya paling takut belajar kelas 3 sanawiyah. Setelah selesai suluk menabung zikir nama Allah di qalbu, itu nggak ada lagi takut belajar manapun dan tidak pernah lagi khawatir dengan masalah apapun sampai hari ini. Jadi berkah lafaz Allah. Itulah makna lebih kurang di Quran ketika Allah Ta'ala menghibur Sayyidina Abu Bakar melalui Nabi Muhammad SAW. La tahzan, jangan kamu bersedih, jangan kamu takhaf, jangan takut. Kenapa? Allah ma'ana, innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Bagaimana caranya mendapatkan rasa bersama Allah? Nah, ini mesti ada gurunya. Nanti diajarin zikir. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis Bukhari, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku jika dia menyebut-nyebut namaku, jika dia ingat kepadaku. Nah, ini mesti dibimbing, nanti lama-lama akan muncul rasa ma'iyatullah, kebersamaan bersama Allah. Kalau kalian gelap waktu kecil, dekat orang tua, takut nggak? Nggak takut. Tapi kalau kita sendiri gelap, pasti takut. Oke. Fallahu mawjudun, nggak sempat sampai mewujud, paling sampai lafaz Allah. Lafaz Allah ini disebut dengan isim jami'. Siapa yang ingin mencari kebahagiaan di dunia akhirat, maka pelajarilah nama ini, ambil dari ahlinya, insyaallah tahsul ala sa'adah fid dharain. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkahan untuk kita semua. Amin. Memberikan kekuatan untuk kita semua untuk istiqamah. Amin. Memberikan rasa ma'iyah ke dalam diri. Amin. Membukakan futuh kepada semua muridin, semua talamiz. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqil Fatihah.